akan memasang game ini ke game yang ketiga. So, tanpa berlama-lama kita bakal menuju ke arah Lane of Dawn. Untuk kali ini, MPL Arena mana tepuk tangannya? Wow. Bigetonama versus RRQ Hoshi. Ini dia game penentu. Apakah akan ada game ketiga? Tapi lihat ternyata Finn yang sudah diusir hampir aja Eji ya. Hampir tipis banget first blood. Karena dengan emblem supportnya ini akan sedikit berbeda ya. Flicker telah digunakan oleh seorang Pipin, VYN. Tidak ada cancelisasi, lihat yang dilakukan oleh seorang KYE dan juga Rainbow sangat-sangat bagus. Memberikan sedikit distraction. Isoke kehilangan Little Wanderer, tapi ternyata di sana dengan buff yang aman itu cukup worth it. Opung dan juga Momochan. Iya, sementara Ki kali ini yang harus bermain lebih agresif tentunya dengan Jaco Head. Kita tahu dengan Smart Missile yang memiliki damage di early. Apalagi Rainbow, tadi juga sempat join the team fight ngeganggu ke arah Finn-nya ke arah atas. Jadi permainan yang baik dari Bigetron Alpha sempat memberikan warning yang cukup keras sepertinya ke arah seorang Finn. Wow, lihat kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi agak sedikit berbeda, tidak ada bermain dengan agresivitas early gamenya, Opung pasif. Ya, turun temponya. Kalau aku ngeliatnya dengan turunnya tempo seperti karena mereka punya Franco juga. Franco yang harus punya level 4 dengan Bloodhound-nya baru bisa mulai aktif. Atau kalau mau ya udah mancing aja. Kalau memang kena bisa langsung diharass oleh RRQ Hoshi. Oke, ditambah lagi lihat kali ini kayak di depan sana Albert bakal coba memberikan distraction. Langsung ada flicker ke arah belakang. Masih mau lagi bidat bahkan Iron Hook on point. Membuat first spot di tangan dari tim RRQ Hoshi. Baru saja bermain dengan tempo yang turun. Tapi mereka tidak mau lama-lama di zona nyaman. Mereka langsung tinggikan tempo dengan bermain pick over, Momochan. Iya, mengejutkan. Tiba-tiba Ki yang terpick off begitu saja. Lagi santuy coba open map. Ternyata malah dipunish oleh pemain dari RRQ Hoshi. Sementara Max kali ini, bakal tracknya sudah keluar dari seorang Max. Tapi mengarah ke arah Finn saja. Iron Hook yang miss dari seorang Finn. Ini cuma ngezoning beberapa player dari Bigetron Alpha. Sementara Ripo bakal ngecek boost terlebih dahulu, dapetin informasi. Sementara itu ini masih ada coveran yang sangat amat baik dari Clay dan juga Finn. Sementara di area atasnya aku melihat dua gold laner yang benar-benar santuy. Tapi ternyata lihat, Iron Hook-nya connect ke arah seorang Max. Dan bahkan R7 yang udah ngebuka Black Dragon Form hanya menzoning aja player-player Bigetron biar nggak bisa di cover Max-nya. Gila, combo Petrify with Iron Hook di depan sana. Ripo sudah punya freestyle kali ini. Para pemain dari tim RRQ Hoshi memasang untuk mendapatkan satu buah turtle, tapi ternyata word manipulation versus Panel Attack. Lihat, adu mekanik. Clay memilih untuk mundur. Damage-nya masih belum mampu, tapi kayak yang ditumbangin. Wild Dragon gak berhasil membuat PYN berhasil ditumbangin. Karena apa? Karena dia dengan emblem tanknya, bukan damage. Itu kalau damage mungkin dari seorang PN bisa tumbang. Benar, Ripo yang masih cukup defensif ya berarti ya. Dia memiliki damage full tentunya. Tapi kali ini untuk itemnya kok. Ya, dari Max masih akan menuju ke War X bersama dengan si Albert ya. Dan Skyler di sini dia udah punya satu buah Legion Sword. Sama sih, sebenarnya dari sisi semuanya sama. Cuman ini masih terbelah. Untuk tim fight-nya dipegang RRQ Hoshi yang mereka akan leading sebentar lagi. Alright, bahkan kali ini berhasil mendapatkan satu atas seorang VYN. Terlalu dalam mungkin pergerakannya, terlalu depan offside, tidak bisa di follow up karena lihat tidak ada Varsha di sana, tidak ada Albert di sana, bahkan Albert sekalipun kalau misalnya follow up bisa saja dibalikan keadaan yang memecah. Iya, ini kayak harus main culik-menculik sih dari kedua tim karena kedua romernya ini adalah hit or miss. Ejectornya kalau on point banget, nyuri satu pemain ini bakal bagus banget, tapi Ki ejectornya tidak mengenai ke pemain dari RRQ Hoshi. Dan bakal coba untuk reset terlebih dahulu sementara R7. Masih 1v1 dengan Ripo kali ini. Max yang posisinya udah ketahuan tapi itu Iron Hook yang ditunggu sama Ripo. Sudah dikalkulasi yang akan keluar. Masih bisa di-dodge oleh seorang Ripo dan tidak akan ada penculikan di area bawah. Vision tidak terbuka dengan cukup jelas. Tidak bisa di-cover jangkauan demikian dari seorang Max. Memilihnya dengan sabar permainan dari tim RRQ Hoshi. Mereka benar-benar bermain pick over. Mereka, kayak what are you doing? Lempar siapa? Natalia kah? Tapi kalau bisa kita lihat, oh my god, Iron Hook! Mancing mania, mantap! Berhasil dipulangkan kayaknya ke arah base again.
untuk ketiga kalinya. Turtle akan terbuka bebas dan Turtle kali ini tanpa pengawasan dari KYY. Dan tentunya lihat para pemain dari tim RRQ Aussie mereka langsung melakukan rotasi ke arah bottom lane yang Ripo sudah standby on position. Iya, sudah standby tentunya. Dan satu buah War X di tangan seorang Max ini tentunya akan menambah damage lagi untuk seorang Maxnya. Tapi jangan lupa untuk beli Garuda Splash biar dapetin diskon 50% untuk beli tiket nonton MPL di Cinepolis. Wow, kalau bisa kita bilang itu di skin 50%, beli 2 dari gratis dari Wild Dragon, FPY dan bahkan lihat masih bisa flicker ke arah belakang. Skylar pun sama harus menggunakan flickernya, tapi ternyata di sisi live ada Resurrect memukul mundur, mengusir para pemain dari tim Bigetron Alpha. Ada seseorang di depan sana, Rainbow masih coba untuk digetarkan, mencoba untuk ke arah belakang. Max dengan knockout strike tapi ternyata diberhentikan pergerakan dan Toropan Memory bahkan membalikkan keadaan. Taruh play. Dan ternyata diam-diam Rainbow juga mendapatkan double kill terhadap Skylar dan juga Finn, tapi disusulin. Lihat R7 mencoba untuk mengusir pergerakan dari seorang Mat. Gak bisa untuk ngeharus sekarang seorang Mat, tapi lihat Key-nya masih mencoba untuk mengcover. Albert datang lagi kali ini dengan Coach Shadow dan bahkan balik lagi setelah Mark-nya connect. Dari Albert langsung balik dengan Coach Shadow dan satu Shuriken. Dia udah endless belum ya? Kayaknya belum deh. Belum ya? War X ya? Oh, stuck War X berarti tadi ya. ada War Soalnya X. kalau udah endless itu true damage-nya keluar. Tapi kali ini karena Kaye ditumbangkan secara 4 kali, itu membuat Kaye tidak memiliki item defensif yang keras. Yang nampaknya Turtle Slain by Samsung Galaxy A53 5G. Kali ini di arah bottom lane, Albert akan coba untuk mendapatkan satu buah turret. Tapi di arah top lane, Matt melakukan tugasnya dengan cukup baik. Berhasil memberikan turret pertama untuk tim Bigetron Alpha di game yang kedua. Iya, menurut aku tadi Max juga udah lumayan bagus sih. Dia ngincernya ke arah Skylar. Tapi dia nggak tahu coverannya masih di sana semua kok. Iya. Dan juga Bahkan Iron Hook mancing mania, mantap. Dan yang keculik Lihat. malah Maxnya. Jungler yang terculik, oh my god, PYN. How can? Dan lihat para pemain dari tim RRQ Aussie, mereka langsung melakukan rotasi ke arah top lane. Mereka juga mau dominasi di arah top turretnya. Para pemain dari tim Bigetron langsung melakukan rotasi, lihat Max, Matt langsung hilang dari peredaran. Tidak mau berada di posisi yang tidak cukup baik dan bisa di Iron Hook. Bahkan KYY terbuka, Iron Hooknya gagal. Dengan ada satu Iron Hook, Ripo akan melakukan freestyle. Tapi ternyata dibalikan keadaannya. R7 freestyle dulu, Pon. Tanaman Memory dibalikan. R7 harus tumbang. Tapi di sisi lain mereka berhasil mendapatkan 2 point kill. Oh my god. 2 dibalaskan 1 Ji. 1 diambil 2. Ini gak baik banget. Iya, ketika dari Ripo-nya duel Dragon-nya salah ke R7, ini langsung di cover orang Kiyoshi langsung nabrak balik. ya, jangan lupa juga Albert udah mulai mendapatkan item damage yang dia BOD. Baru saja diselesaikan dan ini akan menambahkan lagi power attack untuk Arkeosi. Wah, ini dari Bigetron nggak boleh memancing teamfight terus sih. Bigetron harus coba untuk melakukan split tipis, clear wave, balik, split tipis, clear wave, balik. Karena ini benar-benar berbahaya. Dan kalau misalnya kayak mau ngebuka Abu Sopung, dia harus di cover sih menurut aku. Yes, Players Gold by Livin main mandiri juga. Albert ada di sana. Skor yang cukup cepat ya untuk Albert, apalagi dia belum ke pick off 1 kali pun dan kill participation-nya masih 100%. Oke. 100% kill participation. Bahkan lihat, Lord yang pertama, RRQ Aussie masih mau lebih. Langsung ada Kosel dikeluarkan, PN dikeluarkan, tapi ternyata R7 mencoba membantu ke arah belakang. Melakukan zoningisasi. Hantaman benda tumpul yang membuat pemain dari tim RRQ Aussie tidak berhasil melakukan engagement. Dibalikan keadaannya, pertukaran 1 tanpa ada ditukar oleh apapun, membuat Bigetron berada di posisi yang unggul dengan jumlah. Akankah Bigetron yang pertama kali akan membuka Lord kali ini? Tapi lihat, kayaknya karena telah ditumbangkan secara 5 kali, ini pasti calculate defense-nya tidak sebesar oleh Romar yang dimiliki dari tim RRQ Aussie. Jadi dia harus lebih nurunin temponya. Memiliki item yang cukup capable terlebih dahulu. Baru Iya. bisa maju juga ya seperti tadi ya. Yes. Karena di sini dari Iron Hook adalah satu skill. Oh my god, Iron Hook! Again and again! Mancing Mania mantap! Berhasil mendapatkan 1. Kayak mencoba dimulakan. Serokan berhasil nyangkut ke arah belakang. Max akan menjadi pilihan. Flicker dari VYN masih mau lebih. Dan ternyata Iron Hook gak berhasil membuat pemain dari tim Bigetron apa kehilangan 2. Dan Lord terbuka dengan sangat bebas. Wow, Iron Hook yang on point lagi dan lagi dari seorang Finn.
Nyulik satu itu cukup sebenarnya. Tapi tiba-tiba Ki yang mau mencoba untuk mengcover harus terpunish juga. Dan kali ini lihat dari RRQOC, mereka mau main lebih aman, dapatkan objektif secepat mungkin. Dan bahkan ini harus dilakukan sama Bigetron Alpha. Split push yang harus dilakukan karena menurut gue nggak bisa terlalu maksain team fight bareng sama RRQOC terus menerus. Matt pinter. Matt dia dorong sedikit demi sedikit. Iya. Gak apa-apa, gak jauh Pung. At least kedorong. Yes, dan juga aman ya, masih bisa nanti untuk join untuk tim fight-nya. Tapi Iron Hook-nya tadi sempat terpotong, ini adalah skill yang bisa mengagetkan lawannya. Dan fun fact kita di tahun 2019, Finn, dia adalah mantan untuk Supreme Franco. Waduh. Wow, itu kenapa alasannya tadi juga di-ban sebenarnya. Pantas aja mancing mania ya guys ya. Dengan meta sekarang, Franco menjadi salah satu. Dan ini dia adalah Franco, skin kesukaan teman saya. Volva, dia suka banget pakai skin ini. Dan bahkan kita lihat dari VYN, bakal coba ditabrak, Asaba Force dikeluarkan, ditutup pergerakannya, pelatihan. KYY, Oh no. what are you doing? Oh no, itu sayang banget lagi ada Lord yang nge-push. Kayaknya dia ngambil keputusan untuk Unstoppable Force ke arah seorang Finn. Yes, lihat Super Minion masih bergerak. Di tiga lane yang berbeda, bahkan di arah bottom lane. Dari R7 mencoba untuk melakukan one by one situation antara seorang R7 dan juga Max. Memilih untuk mundur, Max dan berhasil dilakukan clear minion dengan cukup cepat. Untungnya, Lord kali ini bukan Lord di menit 12 ataupun 18. Untung masih Lord yang pertama juga Masih ya. Lord yang pertama. Masih Lord yang belum terlalu kuat. Tapi memang ini decision making sih menurut aku. Ya, dan ya itulah susahnya ketika kita lagi under ya, kena Iya. pressure juga. Dan tadi adalah mungkin salah satu desperate move juga sih untuk nge-buying time. Untuk bisa Masalahnya- nge-clear Lordnya. Lagi iya sih, tapi kayak Lordnya lagi di clear di area mid, tapi dia tiba-tiba tabrak Oke, ke arah tapi Finn. Momo-chan kita lihat akankah ada mancing mania, tapi kali ini lihat bakal coba ditarik mancing mania. Oh no, ada dua. Berhasil mendapatkan satu, dibalikan keadaannya. Shadow kill, kali ini hampir saja 2 poin kill diamankan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Untungnya KY masih ada satu buah flicker, masih bisa ditarik kah? PN masih mau lebih kah? Lihat, ini memang salah satu Supreme Franco. Dia nggak peduli tarikannya kena atau enggak. Oke, nice try. Nice try, nice Oke, try, Vin. nice try, nice try. Oke, Vin. Nice try. Ada Natalia di situ. Nice try, Astaga. nice try. Tapi dari itemnya kok Wawa. Yes, dari itemnya Albert ini mumpuni banget, ada Endless Battle udah jadi juga di sana dan full defense memang untuk Finn-nya. Jadi kalau dia yang menjadi target, misalnya dari Unstoppable Force mengarah ke Finn, pasti akan sia-sia dan akan ngebuang skill dari Ki untuk Johannya dia. Dan Bigetron Alpha mereka masih lack on damage. Terbukti dari Rainbow juga hanya memiliki Ice Queen 1. Wow. Mau tarik Skyler. Capek deh kapten. Tarik aja Skyler sampai gondrong. Aduh, tapi ya ini harus berhati-hati juga sih dengan pergerakan dari Iron Hook-nya seorang Finn yang tidak terdeteksi bisa datang dari mana aja. Dan Lord by Samsung Galaxy A535G kita ini sudah mulai muncul juga, Ji. Ini Albert mau bikin apa? WON kah? Atau Mana? apa ya? Dia ada satu item lagi, nggak menuju ke arah satu buah Immortal, tapi lihat dilempar ke arah belakang R7 bakal coba diganggu. Berhasil mendapatkan satu bolot, Ripo terlalu dalam, Bocah terkeluarkan, Shadow Kill terbagi dan bahkan PYN Flicker with Bloody Hand berhasil mendapatkan dua. Mancing mania hampir mantap, tapi nice try. KYY dilemparkan R7 memberikan badannya terhadap tim Bigetron Alpha, tapi World Manipulation kali ini nih, oh my god, sudah tidak ada lagi defensive high ground. Untungnya mereka memaksakan dengan ada satu buah PN sebagai badannya. Ini dia best turret yang dimiliki Bigetron harus porak-poranda. Iya, di area midnya harus pecah begitu saja dan R7 yang mau tidak mau terkena slow effect dari World Manipulation harus menukarkan nyawanya juga setelah adanya satu buah ejector dari seorang Ki. Tapi itu luar biasa dari Finn, dia flicker, dia langsung beladihannya ke arah Matt lagi. Iya, supaya tidak bisa ada yang di poking sama dia, nggak bisa Supaya- ditembak. Iya. Dan juga karena di sini sumber dari burst damage yang bakal masuk dari Matt yang punya full damage. Oke, tapi lihat Opung Wawa kali ini di arah bottom lane. Lordnya bakal coba di poking, mencoba dihilangkan dengan coba dan mancing mania mantap. Again and again, Ripo yang hilang. Dan para pemain dari tim Araki Hoshi kali ini mereka mencoba untuk mendominasi tiga lane yang berbeda. Fokus ke arah turret, charge, turret best turret. Mancing mania mantap lagi. Oh my god, ini bencana.
Miguel dan Alpha. Mereka diporak-porandakan. Ward dari Malaysia ditutup. Menuju ke arah base-nya. Super Minion udah mulai masuk. Albert gak melihat apa yang terjadi. Vanessa untuk mencoba mendapatkan satu buah poin tambahan. Wow. Ini bencana. Dan Albert masuk ke area belakang kali ini mapnya. Tidak jadi tumbang tapi base-nya langsung diamankan 2-0 oleh RRQ Hoshi. Wah, gak bisa ngomong sih kalau udah kena Iron Hook. Itu Itu keunggulan dari Franco sebenarnya. Membuat ya kita